itu gimana? Gendre Go ini adalah sebuah platform ya Mas ya. Itu positive vibes banget yang mendirikan itu, yang bikin itu adalah alumni Duta Gendre UMP juga. Wah, siapa tuh? Itu namanya Kak Hilman Taufik ya. Dia itu Duta Gendre 2019. Ya, dia juga udah sampai tingkat Jawa Tengah juga, dan dia membuat nih platform yang namanya Duta Gendre Gaul. Dan Dimas juga masuk ke dalam situ, dan Dimas masuk ke divisi konten kreator. Iya, di situ. Terima kasih nih Kak Hilman. Kak Hilman keren banget ininya banyak. Ada Kak Hilman, ada Kak Esa, itu tuh bukan hanya di Indonesia Kak, tapi ada juga dari Universitas Malaysia. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bersama saya Budi dalam acara Bincang Kemahasiswaan. Nah, di sini aku nggak sendirian nih. Mungkin teman-teman di rumah nih ada yang nggak asing-asing nih, ada kakak-kakak dan mbak-mbak yang cantik-cantik nih. Nanti sekitar 30 menit ke depan kita akan bahas-bahas terkait Duta Gendre. Ada apa sih di Duta Gendre? Kita simak ya. Oke, kita kenalan dulu nih sama Kak Abamba dulu nih. Aku dulu boleh? Oh ya, biasanya tuh Ladies Ladies first. first. Oke, dari Kak atau Mbak ya? Mbak aja nggak apa-apa. Mbak usah siapa juga namanya? Kenalin, aku Liza Okteni Sara. Aku dari program studi manajemen semester 4. Semester 4. Kalau semester 4 itu angkatan berapa itu? 21, Mas. Kakak coba. Perkenalkan, nama aku Dimas Dwi Saputra. Aku dari Prodi Keperawatan S1 semester 6. Semester 6. Oke. Selain itu berarti ikut organisasi apa aja, Kak? Kita ikut di Pikma Youth Center. Pikma Youth Center. Yeah. Oke, berarti kakak-kakak ini dari Pikma nih. Apa sih itu Pikma? Aku mau tanya nih Kak Liza. Pikma, bisa dijelasin nggak ke teman-teman apa itu Pikma? Boleh. Jadi Pikma itu kepanjangan dari Pusat Informasi dan Konseling mahasiswa. Karena kita kan di perkuliahan itu ya Mas, mahasiswa, jadi kitanya Pikma. Tapi kalau di luar itu ada namanya PikR juga. Sebenarnya sama, cuman bedanya tuh di mahasiswa sama remaja, gitu aja sih. Terus Youth Center Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Gitu. Jadi gitu teman-teman ya, ada Pikma juga ada PikR nih. Kalau PikR itu remaja yang untuk SMA mungkin ya. Oke gitu. Jadi di Universitas Muhammadiyah Purwokerto itu ada namanya UKM Pikma ya. Oke. Kalau boleh tahu, mungkin kan ada ini nih visi misinya gitu. Bisa dijelasin nggak ke teman-teman? Untuk visi misinya tuh pasti sejalan dengan Duta Gendre ya Mas. Jadi untuk visinya itu menjadikan mahasiswa di UMP ini menjadi generasi muda yang berprestasi, terus mengikuti perkembangan zaman, juga bisa aktif dan kreatif, sehat dan islami juga gitu. Sesuai dengan semboyan dari Pikma, yaitu aksi aktif, kreatif, sehat dan islami. Islami gitu. Masya Allah banget ya, itu jadi terkait visi misi gitu ya. Oh ya Kak, mau nanya nih, kalau misal di Pikma itu kan kira-kira ada anggotanya ada berapa sih saat ini? Dari Kak Dimas mungkin Kak? Ya, untuk anggota Pikma itu sendiri kurang lebih ada 34 anggota. Wow, banyak ya? Iya. Dan itu tuh sebenarnya banyak yang berminat, tapi kita ada proses seleksinya gitu. Seleksinya. Jadi nggak asal masuk Pikma gitu ya, harus ada rekrutmen tersendiri ya. Agar mungkin apa ya, dari Pikma itu SDM-nya juga berkualitas juga. Jadi gitu ya teman-teman, wah daftar dulu kalau misal ada pendaftaran ya. Jangan sampai kelewatan ya. Oh iya, nanti kita kalau misalnya juga ada open recruitment juga ya Kak. Oh iya nih, Kak Dimas, berarti kan udah ada sekitar berapa tadi? 34. 34. Berarti kalau di Pikma itu ada divisi apa aja mungkin? Nah, yang divisi di Pikma itu ada banyak nih Kak. Ya, yang pertama itu pasti ada BPH. Ya, ada PS dan KS. PS itu adalah pendidik sebaya nih. Nah, kebetulan Dimas dan Diza ini dari pendidik sebaya nih. Nah, ada KS juga, konselor sebaya, di mana itu yang menaungi konseling kayak teman-teman curhatan remaja gitu ya. Nah, terus ada juga divisi kewirausahaan, terus ada media dan komunikasi. Oh, jadi gitu banyak ya ternyata teman-teman di Pikma itu. Selain ada divisi ini ada konselingnya juga. Konseling, terus ada divisi media, juga ada kewirausahaan. Ngomong-ngomong terkait konseling nih, berarti kalau semisal teman-teman nih ada yang gegana mungkin ya? Galau ya Mas? Galau. Aduh, aku ini nih mungkin dari ini kurang aktif gitu, terus mata kuliahnya anjlok itu bisa koordinasi ke Pikma berarti ya? Bisa banget. Pantengin aja di Instagramnya Pikma. Mungkin gini, Kak aku ini loh Kak, galau ini habis diputusin pacar ya. Bisa banget langsung curhat gitu. Waduh, nilainya anjlok, berarti bisa konseling. Bisa. Dan untuk namanya tuh ini loh,
rahasia gitu loh Mas, Iya, nggak terpublish namanya Bener. siapa gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau curhat-curhat, tinggal curhat aja. Tinggal curhat aja nih teman-teman. Jadi semisal teman-teman punya masalah, problem itu bisa konsultasi juga ke Pikma. Nah, insya Allah itu juga keamanan kerahasiaan data diri Anda itu Terjaga. terjaga privasinya gitu. Mungkin kalau tindak lanjutnya gimana Kak? Mungkin kan itu kalau semisal nggak bisa ditangani nih dari Pikma nih, berarti mungkin bisa dilempar kemana gitu? Kita kan juga kerja sama SATC, Oh, jadi nanti dari KS itu sendiri, misalkan udah nggak bisa nanganin dari suratan teman-teman, nanti bisa dibawa ke SATC gitu. Ke STTC gitu. Jadi semisal ini lebih langsung ke konselornya ya. Iya. Jadi konselor gratis enggak Kak? Gratis Gratis. dong, jangan khawatir, udah Gratis. dipungut biaya. Oh iya gratis. Oh ya oke, lanjut nih. Kan udah ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Ganteng-cantik gitu ya. Iya, Masya iya. Allah. Masya Allah. Itu ada namanya apa nih? Duta Genre. Duta Genre. Putri. Putri mau tanya nih, motivasinya apa sih kok pengen daftar nih terkait Duta Genre gitu? Dari Dimas dulu mungkin ya. Oke, Mas, dari aku dulu nih. teman-teman nih. Oke, motivasi aku tuh sebenarnya ya karena dulunya kan aku tinggalnya tuh di daerah yang masih banget yang namanya itu pernikahan itu masih tinggi Kak. Oh, nah, iya. dan ternyata di Pikma itu sendiri ya, di Pikma atau di Duta Genre itu sendiri itu kita mempelajari itu gitu loh. Gimana sih cara menekan agar pernikahan dini itu berkurang, dan itu tuh kayak membuat semangat dan motivasi aku gitu loh. Jadi kayak sebisa mungkin biar bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar dan juga masyarakat luas seperti itu. Kalau dari Kak Liza nih, gimana nih Kak Oke, Liza nih? kalau dari aku kan dulu anaknya organisasi banget ya. Wih, Mas Yudi. Maksudnya ya gitu lah, maksudnya dari Ambis, teman-teman. ikut pramuka, ikut paskibra, terus ikut apa lagi ya? OSIS. OSIS, Siswa iya. dimana kan manfaatnya itu kan buat diri sendiri gitu. Aku jadi mahasiswa pengennya tuh aku bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Waktu aku pertama kali di ospek kan dikenalin tuh semua UKM yang ada di UMP. Aku langsung notice nih sama Pikma gitu kan. Jatuh Terus, hati ke iya, Pikma. langsung kayak, Kenapa nih? aku pengen Kita Pikma sharing. karena aku lihat output dari Pikma tuh kayak gitu sama dengan apa yang aku pengen gitu loh, bisa bermanfaat buat masyarakat lain gitu. Jadi gitu ya teman-teman. Oh, mungkin cinta pada pandangan pertama ya. Kan itu kan kalau misal kita PKKMB kan ada ini ya namanya Iya, stand ya. Stand, wah itu yang paling menarik kayaknya Pikma Pikma nih. nih. Bener. Tuh, iya. Keren. Masya Allah. Mau nanya berarti kalau semisal di Duta Genre itu berarti tugasnya lebih spesifik atau gimana Kak? Mungkin kan bisa dijelasin dari Kak Dimas mungkin dulu. Oke. Tugasnya ngapain aja nih? Dari Duta Genre itu sendiri tuh kita tugasnya itu untuk memberikan pemahaman kepada remaja ya sebenarnya. Jadi kayak kita itu merangkul remaja agar mereka itu bisa terhindar dari kita itu ada slogan, ada 3 yang kita perangi nih Kak. Wow, apa tuh? Yang namanya itu triad KRR, 3 ancaman dasar, kesehatan, reproduksi remaja. Bisa ini nggak dicontohin? Iya, Karena aku pernah ini dengar. triad KRR Ada gitu. slogannya kali ya. Oke. Gimana? Mau sekalian slogan nih? Oh, boleh. boleh. Jadi, Teman-teman yang di rumah itu kita belajar bareng ya. Oke. Yuk Dimas. Oke, aku yang mimpin, Kak Liza yang praktekin. Iya, Oke. Aku lihat dulu. Masih bisa nggak langsung boleh ikutan kok? Oke, langsung. Salam genre, Salam. remaja genre, Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, Saatnya yang muda yang berencana. Demi apa? Demi remaja Indonesia. Satu kali lagi. Oke, sekali lagi ya. Oke. Mas Yudi ikut ya? Ikut saya ikut. Barangkali Oke. bisa jadi duta genre. Wih, boleh ini boleh. Tapi udah maksimal umur ya. Udah expired. Oh, gimana? Boleh. Kita ulangi ya. Salam genre, Salam. remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Demi apa? Demi remaja Indonesia. Gitu. Jadi kayak gitu ya Kak, wah keren sekali. Ini jadi semangat nih ya. Ya, harus semangat. Balik lagi nih, berarti tadi tugasnya apa ada? Ada yang itu ya juga. Berarti banyak juga kenakalan remaja tuh gimana Kak selain ini kendala-kendalanya? Ya, jadi kita juga di tahun sekarang ini lagi booming banget yang namanya stunting, Oh, yes. anemia, dan karena kita di bawah naungan BKKBN, kita juga mencakup itu Kak. Jadi kita harus mensosialisasikan nih terkait dengan stunting, anemia, triad KRR kayak gitu. Dan masih banyak sekali kayak terkait dengan kenakalan remaja yang sering terjadi kayak yang sekarang marak
terjadi itu kayak KS, kekerasan seksual, iya, gitu. kekerasan seksual yang dimana itu banyak banget terjadi sekarang dan kita itu lagi menekankan itu Kak, biar remaja itu sebenarnya paham gitu loh, gimana sih harusnya remaja itu bertindak, gimana sih harus remaja itu berencana dan terencana gitu. Berarti 2 anak lebih baik gitu ya. Itu slogan yang Slogannya 2 anak lebih dari baik. lama gitu. Jadi Jadi genre kan kepanjangannya dari generasi berencana ya Mas. Jadi kita tuh sebagai duta genre jadi role model untuk teman-teman sekitar kita untuk mereka tuh punya rencana ke depan gitu loh. Kadang kan yang punya rencana pun kadang gagal, apalagi yang nggak punya rencana. Benar. Jadi kita di sini tuh mengajak semua teman-teman untuk bisa mempunyai perencanaan kayak gitu. Jadi kan emang kayak kita jelas nih 1 bulan kita mau ngapain, 1 tahun lagi kita mau ngapain kayak gitu Mas. Jadi kayak nggak let it flow gitu loh. Iya. Jadi Mengalir kita, terus iya, gitu ya. jangan kayak gitu. Terus kita harus punya tujuan goals di masing-masing. tahun ini kita mau ngapain kayak gitu. Benar. Jadi sangat keren ya teman-teman, juga tugas itu sangat jelas nih, memerangi kekerasan seksual contohnya gitu. Terus dari kasus bullying juga gitu. Mungkin pas dari itu ada program-program tertentu nggak? Mungkin udah sosialisasi di mana aja? Tadi kan udah disebutin kan dari BKKBN ya. Iya, Mungkin bener. udah sosialisasinya kemana aja nih? Mungkin marketnya kan remaja, mungkin ke desa kah atau mungkin keluar kota kah? Gitu. Nah, mau aku kali nih. Aku boleh. Oh iya, boleh. Jadi kita kan ada dari usia remaja, Yes. kemudian ada juga usia remaja awal ini. Benar. Terus kita juga ke ibu-ibu yang punya balita. Oh, iya. Jadi kita ada ke SD untuk remaja awal, kemudian kita juga ada ke SMP, SMK itu yang remaja, kemudian kita juga ke posyandu untuk ibu-ibu yang punya balita. Karena kan balita kan sebagai ini ya perencanaan untuk kedepannya gitu loh. Jadi agent of change. Jadi kan kita harus memerangi juga masalah-masalah yang ada pada balita, biar kedepannya pun lebih bisa untuk menjadikan Indonesia emas 45 gitu ya. Bener banget. Ya karena tadi kita juga di bawah naungan BKBN di mana itu sedang gencar banget menurunkan angka stunting dan juga anemia dan alhamdulillahnya di Kabupaten Banyumas sendiri tuh sekarang sudah turun Kak. Di mana yang awalnya 21,6 sekarang menjadi 16,6. 16,6. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi program-programnya juga disupport juga dari PKKBN gitu ya. Bener. Nggak berjalan sendiri nih, ada controllingnya nih. Wah, ini harus kayak gini-gini selaku biar memudahkan juga program dari pemerintah juga ya. Bener. Oke. Mungkin pas dalam program itu nih mau nanya, ada kendala nggak? Misal pas menjalankan program gitu. Kalau dari Dimas sendiri itu sebenarnya kayak kalau kendala itu pasti ada pasti ada. Tapi kayak karena kita ngelakuinnya bareng-bareng itu jadi nggak kerasa gitu loh Kak. Karena kita kan dari termotivasi. Duta Genre WP kan ada 3 pasang dan kita selalu bersama-sama gitu. Dimana kayak contohnya waktu kita ke SD mana yang paling atas? Mana tuh? Lupa tuh. Iya. Pokoknya di atas. Kalau dia tuh kayak perjuangan gitu butuh kesana. perjuangan buat kesana di mana kayak hujan panas itu kita kesana sampai ada yang jatuh dari motor gitu kayak tapi kita tetap kayak semangat kita itu bahwa kita tuh pengen banget sosialisasi ke adik-adik biar mereka tuh tahu gitu. Jadi balik lagi ya teman-teman, mungkin karena udah diniatin nih, diniatin dari hati sendiri untuk ke masyarakat juga gitu, juga agar bermanfaat juga ke masyarakat sekitar gitu ya teman-teman. Gitu, oke, keren sekali ya berarti ya Masya Allah ini. Ngomong-ngomong terkait Duta Genre itu ada paguyubannya nggak? Semisal adanya dari sini gitu dinaungin gitu. Oh ada. Oh ada, gimana? Ada. Jadi kalau di tingkat sekolah, di tingkat kelurahan, di tingkat universitas itu namanya PIK ya. Tadi yang udah disebut Kaliza, ada PIK R dan juga ada PIKMA. Nah kalau tingkat kabupaten itu yang namanya Forum Genre, Forum Genre Kabupaten Banyumas. Di mana itu kayak di situ kumpulan yang untuk mengkoordinasikan kayak dari lingkup PIK di sekabupatennya. Itu berpusatnya ke Forum Genre Kabupaten Banyumas. Dan kalau udah setiap kabupaten itu ada, pasti di provinsi juga ada. Nah, namanya Forum Genre Jawa Tengah kalau di Jawa Tengah. Iya, Forum Genre Jawa Tengah. Dan tingkat nasional pun ada Forum Genre Indonesia. Wih, jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi bertahap ya. Mungkin dari semisal universitas kan ada di universitas dulu nih. Benar. Habis itu naik ke tingkat kabupaten lagi, naik ke provinsi. Nah, provinsi terus ke nasional. Keren sekali, berarti kita bangga ya. Iya, Ada kakak. Oh iya, dengar-dengar kemarin juga Kak
Dimas juga Dimas, ya. sempat ke Jawa Tengah ya kalau nggak Iya, salah ya. alhamdulillah. Tepuk tangan dong. bisa sharing-sharing nggak ke teman-teman gimana tuh? Wah, jadi itu tuh kayak awalnya kan dari tingkat universitas, diseleksi dulu ketat banget di tingkat universitas UMP ini, persaingannya ketat banget, terus kita dimajukan nih 3 pasang, dimajukan ke Kabupaten Banyumas dan alhamdulillah mendapatkan juara semuanya. Masya Allah. Masuk 5 besar semuanya dan alhamdulillah Dimas dipercaya untuk mewakili Kabupaten Banyumas gitu di tingkat Jawa Tengah. Dan di situ alhamdulillah kemarin Dimas juga mendapatkan juara Harapan 1. Harapan 1. Jadi sangat keren ya, berarti udah membanggakan UMP, membanggakan Kabupaten juga Banyumas juga. Aku juga ikut bangga nih. Kalau dia mah. Oh ya, berarti kalau semisal itu nih terkait ini, berarti punya apa ya? Pas kan ada tes bakatnya ya, mungkin Iya. dari Kaliza dulu deh. Dulu nih kalau semisal tes-tes kayak Pikma gitu ya, Duta Genre pasti kan kita ada namanya tes bakat nih. Iya, betul. Kalau Kaliza itu tes bakatnya apa dulu nih? Aku kan ikut 2 ya mas, maksudnya di tingkat UMP sama tingkat kabupaten. Kabupaten, Waktu di UMP itu sebenarnya aku mau nunjukin tari. Oh, tari. Tapi, nanti dulu, tapi karena latihannya kurang waktu, jadi aku kayak aduh apa ya? Gitu. Apa? Ternyata aku muncul nih public speaking. Itu lebih kayak kepenyuluhan aja sih mas. Terus abis itu aku di kabupaten kayaknya public speaking kurang masuk nih. Aku tari gitu. Tari, jadi harus ada yang kayak lebih spesifik nih. Iya. Kira-kira nih kalau public speaking mungkin kan udah sering gitu ya. Iya, Terus tari, wah aku jadi kepo-kepo nih teman. Mungkin bisa di-spill dikit nih contoh tari-tari nih ke teman-teman nih. Mungkin buat sobat UMP yang lagi nonton nih. Tari, aku biasanya tari Bebas, ngerong sih. Tari ngerong tuh kayak ada kayak gini. Biasa sih mas tari gerakan tari. Kayak gini apa nih? Enggak kayak gini, Bukan gini mas, kalau gini genre ya, Aku gini, diajarin gini. nggak sama Mas Dimas apa gimana? Caranya Dimas juga bisa tari kan? Dimas juga tari mas. Iya, ya. Tari- Oh, tari Kayak gini gini ya. kan sama tari kayak. Iya. Udah. Ini apa nih? Ini apa nih? Kayak gini aja kali ya mas, kayak gini. Iya, nyekiting. Nyekiting nih teman-teman, ini yang nyekiting, Nyekiting. bukan nyengitin ya. Bukan yang itu tapi Nyekiting nyekiting. Nyengitin ya terus. Udah sih paling kayak gini doang, kayak gini terus digerak-gerak. Ya, berarti kayak kemarin tuh Liz itu tampilnya tari ngerong gitu ya. Iya, Itu tari dari ngerong. mana gitu? Tadi kan emang dari Banyumas sih. Oh dari Banyumas, wah. Itu jadi aku udah belajar ngerong tuh dari SMP. Jadi tuh kayak tari kebanggaan aku. Oh, saya juga baru tahu nih tari ngerong. Saya tahunya tari-tari lengger terus ini teman-teman sama epic ya. Tari ngerong. Iya. Oke, kalau semisal Kak Dimas dulu pas ini tes bakatnya gimana? Pas di UMP ini. Kayaknya Jadi- itu keren nih kayaknya. Unik sih. Sebenarnya tuh kayak pengen nyanyi gitu kan. Nah, tapi waktu mau nyanyi itu ternyata dari teman-teman UMP itu Yes. sendiri tuh banyak banget yang nyanyi gitu Oh, kan. pengen nyanyi. Aku pengen yang beda nih, kalau nggak beda nggak juara dong gitu. Dan akhirnya Dimas tuh bikin yang namanya tari kreasi edukasi, di mana itu tariannya itu berkaitan dengan kayak drama musikal gitu dan berkaitan dengan substansi genre. Dan waktu di UMP itu aku bawain terkait tentang narkoba, kayak Wih, bahayanya narkoba untuk remaja. Dan kalau di tingkat kabupaten, Dimas bawain yang temanya itu bullying dan juga narkoba. Lupa itu. Jadi keren ya. Tadi kan ini udah tari, masa sebenarnya tari lagi? Ini kayaknya bisa di-spill nyanyi nih. Oh. Bebas Iya, nih, boleh. mau lagu apa aja nih? Terkait PKKN boleh, atau terkait lagu-lagu yang lagi hits ini gitu nggak Oh. boleh. Ya, jadi kayak kalau di BKB itu ada yang namanya hidup berencana gitu Oh, iya. lagunya dari PKDR. Jadi kayak gimana ya? kita lihat Suaranya jelek banget. kita dengerin ya teman-teman ya, dengerin ya teman-teman ya. Oke, ya karena nggak bakat di vokal jadi mohon maaf nih kalau ada falsosnya. Karena itu meroket. Jadi kayak lagunya tuh kayak rumah tangga tak segampang pacaran, usiamu kah mesti diperhatikan. Gitu sih kak. Ternyata suaranya Kak Dimas merdu ya. Besok itu direkrut UMP nih buat taxi nih. Barangkali bisa menang nih teman-teman. Wah. Waduh, sangat keren ya. Oh ya Kak Dimas nih mau tanya dah, balik ke Kak Dimas. Berarti semisal di Duta Genre itu pernah bikin kayak program kayak aplikasi atau itu pernah nggak kalau misalnya ini? Nah pas banget kemarin karena di tingkat ke tingkat Jawa Tengah itu kan Yes. kayak harus yang lebih spesifik gitu loh, kayak program kerjanya lebih spesifik. Dan Dimas itu ada yang namanya program kerja yang namanya gimbal. Gimbal apa Iya, tuh namanya tuh? gimbal. Apa tuh gimbal tuh? Bukan rambut gimbal, gimbal ini adalah gizi seimbang remaja dan ibu hamil. Oh, Ini tuh iya. berbentuk website di mana Yes. itu
ditunjukkan itu untuk remaja dan juga ibu hamil untuk memenuhi gizi seimbangnya nih agar mereka itu tidak terkena anemia dan juga stunting gitu sih Kak. Jadi keren banget ya, anak Fikes bisa bikin website. Jadi multi talent sekali nih. Jadi ada namanya apa? Websitenya apa namanya? Gimbal. Gimbal ya, di bawah nih ya, di Gimbal ya, Gimbal. Teman-teman bisa akses juga nih di bawah nih. Jadi wah, sangat luar biasa nih dari Kak Dimas sama Kak Liza tuh. Sangat sibuk dan berprestasi. Tapi bisa bagi waktu juga kan, keren sekali. Wah. Oh. Oke, mau nanya lagi nih. Kan udah ikut Duta Genre ya. Mungkin ada sih, enggak sih benefit yang kalian dapatkan? Mungkin dari Kaliza dulu. Aduh. Udah jadi Duta Genre. Iya, itu udah pertanyaan yang mau saya tanyain lagi sih Mas, karena pasti ada gitu loh. Karena aku kan dari awal banget semester 2 nih ikut Duta Genre, jadi aku tuh ngerasain banget perubahan apa aja sih yang ada di diri aku setelah aku ikut Duta Genre gitu. Dulu tuh sebenarnya aku tuh ada anak yang benar-benar introvert gitu. Aku nggak percaya. Karena kalau misalkan aku ngomong ini sama mic gitu ya, aku tuh kan ngerasa suaraku tuh apa sih nggak jelas banget. Kayak aku tuh sampai nggak pernah ngomong di depan umum gitu loh pas SMA. Tapi pas aku jadi anak mahasiswa, aku kuliah, aku ngerasa kayak aku pengen sering-sering nih untuk ngomong di depan umum. Nggak tahu kenapa gitu. Terus abis itu ikut Duta Genre. Jadi kan kayak punya wadah, jadi punya panggung gitu kan Mas, jadi kayak punya jam, apa sih namanya? Iya, jam terbang, kayak punya untuk bisa ngomong depan umum tuh sering gitu loh, jadi lebih latihan jadinya nggak introvert lagi gitu, malah extrovert ini. Extrovertnya kelihatan extrovert. Sekarang jadi extrovert gitu ya. Nih, kalau Kak Dimas gimana nih, Kak Dimas nih? Ya kalau benefit yang dirasain tuh banyak banget ya Kak, baik dari buat diri sendiri bener kayak Kak Kaliza tadi, terus kayak dari segi materi juga pasti dapat ya kan. Kayak dari Duta Genre gitu kan, kayak mahasiswa itu dapat uang dari mana gitu kan, kayak dari Duta Genre aku juga dapat gitu loh. Itu salah satunya gitu kan. Pemasukan gitu. Nah, yang ketiga itu banyak banget relasi yang Dimas dapat. Ya, contohnya kayak Dimas itu bisa menjadi kayak pertama awal jadi Duta Genre Dimas langsung menjadi moderator sebagai moderator webinar nasional. Terus kayak dan alhamdulillah Dimas di tingkat kabupaten kayak udah jadi juri putra-putri inspirasi. Pokoknya banyak banget relasi yang Dimas dapat, apalagi kayak waktu udah maju ke Jawa Tengah, Dimas juga ikut workshop tentang kita, tentang nanti habis Lebaran itu ada workshop lagi ini Genting, itu juga yang diadain langsung dari pusatnya gitu loh. Jadi Dimas dapat ilmu yang bermanfaat, dapat relasi yang banyak, yang luas, dan itu Dimas kayak beruntung banget bisa masuk ke Duta Genre ini sih. Nah gitu teman-teman, jadi benefitnya itu banyak banget ya. Jadi teman-teman nih kalau misal udah ada oprek nih pembukaan Duta Genre, nggak usah ragu, langsung daftar aja nih. Kayak Aliza nih katanya kemarin kan introvert. Ngomong di mic aja pada gemeteran nih. Sampai malu gitu loh. Sampai malu. Terus aku berusaha nih agar bisa gitu kan, bisa terbiasa dan bisa se-extrovert ini. Dan juga bener nih teman-teman, juga ada namanya relasi nih. Kita kan nanti kalau misal udah kerja, relasi itu penting banget ya kan. Nanti bisa bantu kita juga. Wah, Mas Dimas udah kerja di mana? Karena udah kenal ini, wah kesini ya, gitu. Ada portfolionya. Dan itu juga bisa nambah portfolio juga buat teman-teman nih. Jadi keren sekali ya, waduh. Aku jadi pengen nih Duta Genre gitu. Umurnya berapa sih kalau soal Duta Genre sih biasanya? 24 ya? Iya, Mas Mel itu 24. Oh iya, beda. Mas Mel 24. Aduh. Umur saya iya 24. 24. Temannya. Kirain 17 tahun nih Kak. Itu membawa waktu ya teman-teman. Kalau umur saya udah expired gitu ya. Waduh. Berarti gitu, kalau semisal ini berarti biasanya kalau persyaratan daftar Duta Genre tuh kalau di WMB itu biasanya apa aja nih? Kan mungkin teman-teman nih udah kayak tertarik nih, wah keren nih kayak Kak Liza nih, kayak Kak Dimas nih. Aku pengen bisa nih gitu. Biasanya daftarnya gimana sih terusnya? Yang pertama itu pasti kayak kita ngisi Google Form dulu buat formulir pendaftaran, terus kita pengumpulan berkas, kayak gitu kan, pengumpulan berkas dan juga transkrip nilai, tes nafsa juga dan juga tes kesehatan. Itu juga penting karena kita kan generasi berencana gitu kan. Mungkin kita generasi berencana. Iya. Pelapakan kayak jargonnya gitu kan, harus menjadi remaja yang sehat, cerdas, ceria gitu. Jadi kita melampirkan tes kesehatan, tes nafsa, terus kayak ada tes penyuluhan, ada tes minat bakat, ada tes tertulis, ada wawancara, itu banyak gitu loh. Makanya itu kayak ketat gitu loh kan. Iya, betul. Tapi itu seru, pasti seru. Iya, seru sih.
Yang penting kita ngelaksanainnya semaksimal mungkin ya, Bener. dengan hati niat yang lurus gitu loh, bukan hanya untuk selempang aja gitu loh Mas. Bener. Jadi kita kan lebih ringan gitu kan, nggak terlalu karena berat. kita duta sosial kan, Iya, jadi betul. kita duta sosial gitu. Jadi kayak jangan cuma berharap pakai selempang doang udah, tapi kita juga harus bermanfaat dan juga melakukan program kerja kita. Sangat keren ya. Jadi teman-teman yang pengen dapat duta genre itu dipersiapin lebih awal mungkin Betul. ya. Kalau semisal ini apa dari bakat-bakatnya mungkin kadang-kadang kalau semisal punya di passion tari didalemin lagi gitu. Biar nanti pas di panggung itu nggak grogi gitu. Terus juga wah banyak sekali. Mau nyanyi nggak apa-apa. Kalau semisal nyanyi fals Nggak gitu, jadi banyak banget berarti ya gitu. Ada tes bakatnya juga. Berarti kalau semisal abis rekrutmen itu ada pendampingan nggak mungkin dari mentor-mentor? Wah, ada Oke. pastinya. Wah, ada sharing-sharing nih ke teman-teman nih. Pastinya ada gitu. Kita kebetulan dari Duta UMP itu ada grup gitu ya kan. Wah, Jadi itu grup tuh ya. kayak semua alumni Duta UMP itu ada di situ Iya. kayak ngebimbing kita gitu kan. Kayak sampai waktu kita mau ke Banyumas nih Kak ya, Yes. itu tuh pendampingnya itu sampai jam 1 malam Sampai jam gitu. 3 malam waktu Jam itu aku 3, pulang. iya jam 3 gitu. Itu bener-bener kayak pendampingan itu bener-bener kayak didampingi. Jadi kayak Dilatih dari yang nggak bisa sampai bisa. makanya kita itu udah matang banget gitu, udah siap gitu. Kelihatan sih. Itu karena mentor-mentor Iya, kita betul. gitu Iya, ya. iya. Udah keren. Jadi semisal ini nggak usah ragu ya. Mungkin kadang-kadang mau pengen public speaking nih, udah ada yang latihnya juga. Iya. Terus misal pengen yang tes apa nih, udah ada yang latih juga. Jadi pengalaman dari kakak-kakak tingkat juga ya. Benar. Kakak tingkat. Oh iya, kemarin kayaknya juga kakak tingkat kita juga banyak yang juara juga ya. Di Iya. Keren sekali. UMP Juga- emang mantap. Ada juga tuh Mantap. namanya, aku pernah denger namanya genre gaul. Itu apa tuh Kak? Nah. Kayaknya saya pernah lihat loh, pernah sih scroll Instagram tadinya genre gaul. Mungkin tanya sekalian ya kata pada duta genre. Wah. Itu gimana? Genre Go ini adalah sebuah platform ya Mas ya. Ini positive vibes banget yang mendirikan itu, yang bikin itu adalah alumni Duta Genre UMP juga. Wah, siapa tuh? Itu namanya Kak Hilman Taufik ya. Dia itu Duta Genre 2019. 19, Ya, dia juga udah sampai tingkat Jawa Tengah juga dan dia membuat nih platform yang namanya Duta Genre Gaul. Genre Gaul, Dan ya. Dimas juga masuk ke dalam situ dan Dimas masuk ke divisi konten kreator. Konten kreator. Iya, Wah, di keren. situ. Terima kasih nih Kak Hilman. Kak ya, Hilman sudah- enggak keren banget itunya banyak. tuh. Ada Kak Hilman, ada Kak Esa, Kak dan Esa itu juga, tuh waduh. bukan hanya di Indonesia Kak, tapi ada juga dari Universitas Malaysia. Wow. Gitu. Apa namanya, mereka itu kayak udah keren-keren banget sih kayak. Keren-keren banget. Orang di dalam itu keren-keren banget. Jadi pas di genre jaulnya itu, wah nggak cuma di Indonesia tapi di luar negeri juga ada. Iya. Wah, Masya Allah. Keren sekali ya. Wah. Biar genre mendunia. Dunia. UMP mendunia. Mendunia juga pastinya, karena yang bikin anak UMP. UMP kita kan harus bangga juga ya. Wah keren-keren sekali. Mungkin ini kayak mau nanya nih. Mungkin kalian kan udah banyak prestasinya nih, wah, dari public speakingnya, terus dari Mas Wah suaranya keren sekali. Ada nggak sih motivasi terbesar kalian atau mungkin siapa nih yang memotivasi kalian sehingga kalian bisa seperti saya ini? Mungkin dari Kak Liza dulu nih. Oke, untuk motivasinya kayak aku di awal ya Mas, karena Iya. kan aku tuh pengen banget bisa untuk bermanfaat untuk orang lain loh, karena kita hidup di dunia ini buat apa sih kan bisa Bener. untuk beri manfaat buat orang lain. Karena aku pernah ada satu kali, pernah gitu aku di posyandu, terus ibunya itu belum sama sekali ngerti informasi tentang apa yang aku sampein loh. Abis itu ibunya tuh ngomong kayak, oh gitu ya mbak, rasanya kayak wah seneng banget gitu loh. Apa yang aku sampein itu bermanfaat banget buat ibu itu gitu. Itu sih aku bisa untuk bermanfaat bagi orang lain. Tuh. Kalau Kak Dimas sih, motivasinya mungkin dari orang tua atau siapa gitu? Iya, motivasinya yang pertama dari diri sendiri karena Yes. kemauan diri sendiri, terus kayak dari orang tua juga alhamdulillah selalu support setelah gitu ke kita yang positif dan selalu support dari orang tua, dan juga kayak motivasinya terbesar itu kayak tadi kayak lingkungan itu emang motivasi terbesar Kak, bener-bener terbesar karena kenapa kita ambil di sini karena kita tahu loh kayak di medannya itu kayak gimana, aslinya itu kayak gimana, makanya kita tergerak. Kenapa kalau kita bergerak itu pasti kan akan buahkan hasil gitu. Sekecil apapun langkah kita yang kita ambil pasti itu akan berguna untuk masyarakat luas. Nah, gitu. Jadi teman-teman itu pasti ada manfaatnya juga ya teman-teman. Oke, mau nanya lagi nih. Kadang-kadang kan Kak Dimas kan dari Fikes nih. Ya. Bisa terlihat ya sibuknya seperti apa. Terus Kak Liza juga dari apa manajemen ya? Manajemen. Iya, emang dari BA FEB juga kalau nggak salah. Kalian pernah lihat-lihat yang itu di flyer-flyer ya mungkin dia. Mungkin cara bagi waktu kuliah sama organisasi itu gimana sih? Mungkin dari Kak Liza. Ini kan super padet nih Iya. gitu. Bisa
kasih tahu nggak ke teman-teman? Ini aku ikut apa aja boleh disampaikan? Oh, sekalian dipamerin aja. Semuanya sih, semuanya. Jadi, Ikut apa aja dipamerin aku di aja. semester 4 ini, aku ada asisten dosen, Wow. terus ada magang juga di fakultas, terus aku juga ikut himpunan mahasiswa, aku juga ikut UKM Pikma. Jadi kayak, wah ini misalkan hari ini ada rapat ini, besok rapat itu, rapat ini. Jadi semua hari itu ada rapat gitu loh. Cara bagi waktu aku utamain dulu mata kuliah aku. Yang penting mata kuliah aku tuh nggak terskip dengan kegiatan-kegiatan lain gitu. Jadi misalkan kuliah kan siang nih, pagi sampai siang, buat malam tuh buat rapat. Habis itu aku tuh udah punya timeline loh, maksudnya di jam segini aku udah harus di kos, udah harus tidur, udah harus istirahat gitu sih. Jadi nggak capek juga, bisa bagi waktu juga, terus paginya juga tetap semangat kayak gitu sih. Dan yang terpenting juga prioritas gitu loh. Misalkan kita ada di dua cara nih, satunya kita nggak terlalu dibutuhin, maksudnya ada tapi nggak terlalu Urgent di lainnya kita urgent gitu. Kita harus pilih yang urgent kita di situ gitu, prioritas gitu. Kalau Kak Dimas nih, manajemen waktunya gimana nih? Ya. Ya karena tadi Kak Liza udah sibuk banget itu ya. Sibuk banget, super Aku sebenarnya Sama aja sih. Aku nggak sibuk sih, biasa aja gitu. Ya sebenarnya biasa aja, tapi kayak ya sibuk juga. Ya karena Dimas juga aktif di kegiatan sosial juga. Kayak kemarin Dimas juga terjun di KKN Kebencanaan Recovery Cianjur. Ya itu juga Dimas ikut. Terus juga Dimas ikut di MBKM. Ya terus juga Dimas ikut di Pikma sebagai ketua kadifnya, ketua divisi PS-nya itu sendiri. Terus udah sih Kak, kayak setelah itu kayak praktek gitu loh. Terus karena udah semester tua ya. Udah semester tua, jadi kayak udah mulai mengurangi organisasi gitu kan. Jadi kayak mungkin Dimas juga sama kayak skala prioritas gitu. Kita di sini kan utamanya buat kuliah gitu. Jadi kita kalau dari Dimas sendiri utamain kuliahnya. Gitu. Kuliah dulu. Wah, jadi keren sekali ya. Wah, manajemen waktunya tuh sangat keren dari Kak Liza juga sama Kak Dimas tuh. Mereka tuh bikin kayak to-do list mungkin ya, to-do list gitu. Prioritas mana sih yang lebih penting gitu. Tetap kita juga harus ngutamain yang kuliah dulu. Karena kita kan tujuan kita di sini kan belajar nih. Nanti yang lain-lain wah nggak apa-apa juga. Nanti kalau semisal ini aku mau noki dulu, nah nanti aja gitu. Wah, keren sekali nih teman-teman. Oke nih, terakhir nih ya, mungkin ada nggak sih harapan buat remaja-remaja di Banyumas atau di luar sana ke depan gitu, agar terhindar dari mungkin yang kenakalan atau remaja gitu, gimana? Harapannya ke depan? Harapan ke depan ya, semoga remaja di Banyumas atau di mahasiswa Universitas Muhammadiyah khususnya itu dapat menjadi generasi yang berencana, di mana kita itu dapat bermanfaat untuk sesama dan kita bisa bergerak bersama. Kita bergerak bersama untuk menyongsong masa depannya lebih baik dengan remaja yang sehat, cerdas, dan ceria tentunya. Kalau Kak Liza? Oke, buat remaja-remaja di luaran sana, khususnya buat mahasiswa UMP, hindarilah 3 masalah remaja ini, ada pernikahan dini, seks bebas, dan nafsa. Karena dari sinilah, lingkaran setan inilah semuanya akan terjadi hal-hal yang negatif gitu. Kita harus meninggalkan dari 3 ancaman dasar ini, menjadikan kita menjadi remaja yang sehat, ceria gitu sih. Ceria, wah. Jadi gitu banyak banget ya. Mungkin aku narik kesimpulan dari perbincangan kita, mungkin banyak banget ya terkait buat teman-teman yang misal mempunyai potensi atau apa, silakan daftar aja. Nggak bisa public speaking, silakan daftar aja gitu. Terus mungkin ada juga terkait harapan-harapan juga. Terus juga di sini sebagai duta genre kan sebagai sarana ibadah juga kan ke masyarakat juga, biar menjadi menyongsong Indonesia emas gitu ya. Gitu. Oh ya, aku juga mau ngingetin ke teman-teman mungkin yang baru lihat nih podcast kita nih, jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel kita YouTube Kemahasiswaan. Mungkin ada kritik atau saran bisa komen-komen di bawah ya. Mungkin cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, salam genrenya gimana? Oke, kita tuh bareng-bareng. Salam genre. Salam Remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Demi apa? Demi remaja Indonesia.